إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكرب وتنفرج به الكرب وتبتغى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد المجيد تحل به العقل وتنفرج به الكرب وتبدى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبدى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبتى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبدى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
تقابل الحوادث وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه وعلى
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama sudah kita isi majelis kita, pengajian kita dengan diawali pembacaan Rabiul Idrus, lalu dilanjut dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sama-sama baru saja kita tutup dengan pembacaan salawat nariyah. Mudah-mudahan yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf setiap daripada bacaan kita mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhumah orang tua, keluarga kita, saudara kita semuanya yang sudah meninggal dunia, sehingga menjadi sebuah cahaya di dalam kuburnya, sehingga mereka semua orang tua kita, keluarga kita sudah meninggal dunia diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, didekatkan tempatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih hujan. Masih, alhamdulillah. Ini salah satu min alamatil qabuli doa. Salah satu tanda diterimanya doa seorang muslim, seorang hamba ketika turunnya hujan. Maka kalau lagi turun hujan banyak-banyak minta, banyak-banyak doa sama Allah. Ya. Dianjurkan oleh ulama kalau lagi hujan banyakin minta sama Allah. Ya, doa sama Allah. Apalagi tadi kita sama-sama sudah kita awal dengan baca ratib, baca maulid, baca salawat, syair-syair yang kita baca itu sebuah permohonan yang mana mudah-mudahan ini didengar dan diterima dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini di samping majelis kita rutinan sekaligus haul almarhum Bapak Haji Martono dan juga Sahibul Bait Ibu Haja Mariani ikut serta bunga gembira untuk sama-sama mengingat dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, bukannya haul ikut bukannya Maulid ikut haul, tapi haul ikut Maulid. Apa sebab? Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini muta'allaqun an zaidil wujud. Semua bersumber kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini sumbernya dari Nabi Muhammad. Sumbernya dari Rasulullah. Maka mudah-mudahan yang diniatkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih memang saat ini masih dalam keadaan bulan daripada Rabiul Awal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bikin maulid? Kenapa Rasulullah lahirnya harus dirayain? Saya rasa semuanya udah tahu. Di samping daripada meluapkan rasa kegembiraan, kebahagiaan kita akan lahirnya manusia mulia, yaitu salah satunya tanda syukur kita kepada Allah. Bayangkan seandainya Nabi Muhammad tidak Allah utus dan dilahirkan, apakah keadaannya sama seperti saat ini? Saya rasa tidak mungkin. Maka sampai dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki dalam sebuah kitabnya, beliau mengatakan, "Madza safahat ay halalatul isnin." Madza safahat ay halalatul isnin. Kenapa kamu sangat begitu wangi, harum, bersih jernih, wahai malam Senin? Apa maksud Buya Maliki malam Senin itu? Malam di mana ketika menjelang subuh hari Seninnya Rasulullah dilahirkan. Maka kalau kita kembali lagi tentang keadaannya, nggak bisa dilukiskan, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dijelaskan. Sering saya menyampaikan bahwa sebelum Nabi dilahirkan itu ada umat yang nyembah apa? Namanya agama Majusi, menyembah apa? Orang-orang Majusi. Orang Majusi ini
salah satu Tuhannya itu api. Jadi kalau nyembah itu nyembah ke api. Orang kafir Quraisy yang disebut Majusi itu nyembahnya nyembah ke api. Ada lagi yang nyembah berhala. Ada lagi yang nyembah pohon-pohonan. Nah, ini sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, semua banyak yang keliru agamanya. Nyembah pohon, nyembah ini, nyembah ini. Sehingga menyekutukan Allah dan menduakan Allah. Tapi ketika Nabi dilahirkan ketika 12 Rabiul Awal yang mereka anggap sebagai Tuhannya, api Majusi yang dianggap sebagai Tuhannya, berhala yang dianggap sebagai Tuhannya oleh orang-orang kafir Quraisy, matahari yang dianggap sebagai Tuhannya, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang dianggap Tuhan oleh mereka-mereka sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika Nabi ingin dilahirkan, diutus oleh Nabi Muhammad, Tuhan mereka semua Allah padamkan dan Allah hancurkan. Pertanyaannya, kenapa kok Allah pademin itu api ketika Nabi lahir? Padahal bisa Allah padamkan api sebelum Nabi dilahirkan. Pohon-pohonan yang disembah sama orang-orang kafir itu dihancurin sama Allah sebelum Nabi dilahirkan, bisa. Sebelum Rasulullah diutus, bisa. Allah hilangkan semuanya. Tapi kenapa barengan? Sampai bahkan disebut lahirnya Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah. Ini jangan mengira bahwa ketika Nabi dilahirkan itu tahun gajah, disebut tahun gajah. Ketika Nabi lahir itu kejadian perang apa? Diserangnya kota Mekah bersama pasukan gajah. Bukan. Tapi dalam sejarah, dalam riwayat dikatakan satu bulan sebelum Nabi dilahirkan itu diserang kota Mekah. Maka disebutnya Amul Fil, tahun gajah. Bukannya berbarengan sama Nabi dilahirkan. Akhirnya apa ketika Nabi dilahirkan? Semua yang ingin merusak, mengganggu keistimewaan waktu dilahirkannya Nabi Muhammad, Allah lenyapkan semuanya. Apa sebab? Allah nggak mau sandingkan Nabi Muhammad dengan hal yang mulia, kecuali Nabi Muhammad ketika dilahirkan hanya beliaulah yang mulia, yang istimewa. Maka gak ada hari lahir yang sangat mulia melainkan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering menyampaikan kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu sedih. Nabi dilahirkan gak langsung nyusu sama ibunya, gak langsung nyusu sama ibunya Siti Aminah. Rasulullah dilahirkan dipegang oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Bahkan Rasulullah itu menerima air ASI, susu daripada ibunya hanya beberapa saat. Ketika nyusu sama Siti Aminah, meminum ASI Siti Aminah, ternyata nggak keluar. Sehingga Rasulullah itu dititipkan ke beberapa perempuan-perempuan yang tugasnya menyusui seorang bayi yang baru dilahirkan. Bayangkan, ketika Nabi baru lahir, Nabi nggak bisa menerima ASI daripada ibunya. Belum lagi Nabi dipisahkan dari ibunya dan keluarganya ketika baru dilahirkan. Maka kalau kita lihat keadaan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlihat sangat kekurangan, tapi di mata Allah sungguh tidak ada kekurangan satu apapun. Bahkan dianggap sebagai sebuah anugerah, sebuah karunia yang besar. Maka kalau dikatakan nikmat paling besar apa? Islam? Enggak. Nikmat paling besar apa? Iman? Enggak. Nikmat yang paling besar, enggak ada lagi. Ulama sepakat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada seluruh hambanya dan alam semesta yang paling besar dan agung, lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak bisa bakti sama orang tua berkat Nabi Muhammad, sehingga semuanya bersumber dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, udah mulai. Ya apa-apa, senang sama. Yang penting jangan berebut kita, tapi karena senang ada berkahnya maulidnya Rasulullah. Nah makanya ini niatkan yang adain maulid. Jagung dah. Awas air jatuh.
Berkah Maulid, berkah Maulid. Makanya kalau yang ngadain Maulid, saya ingin mengingatkan, contohnya kayak sekarang ini, yang ngasih buah-buahan, ya, sayur-sayuran, ya, ada jagung, ada macam-macam, niatkan buat nyabis ke Rasulullah. Jadi yang nyediain kayak begini nyabis ke Rasulullah, bukan ke Rasulullah. Ya, mudah-mudahan diterima Rasulullah pun senang. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah saya kira itu saja. Sekali lagi saya mengingatkan, Deketin. saya mengingatkan, sholawatnya jangan sampai nggak dibaca. Ibu-ibu udah semua. Gatel emang. Jangan sampai Maulid ini lewat sholawatnya nggak hatam. Ya. Saya minta sholawat yang biasanya cuma beberapa, jangan sampai pas Maulid ini kita lemes, nggak semangat. Ya, saya minta kepada seluruh jamaah sholawatnya ditambah. Ya, kalau yang biasa habis sholat 11 tambah 41, biar makin tambah cinta, ya, biar tambah juga mahabbahnya, ya, biar tambah senang buat menerima agama, buat menjalani ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan bulan Maulid ini tidak lewat begitu saja, melainkan Allah sudah catat kepada kita semuanya orang-orang yang berhak menambah cinta mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dipandang rahmat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana amin. Bagi jalalika al-karim wa ni'azim al-fudali. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tadallu bihi al-adad wa tanfa'u bihi al-quraba tutla bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-raghaib wa al-hawadi wa yatassal al-babu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Jadi kulli ma'lumillah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا جداتنا اخواننا اخواتنا ولأمنا عماتنا ولاخواننا وخوالاتنا ولأمتنا ولمن أحدوا الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا الذنوب والخطيئات ويكافئ محمد إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اجمعنا واحببنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. ربنا اجمعنا واحببنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. ربنا اجمعنا واحببنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا مولانا يا شامع دعانا بحرمة نبينا محمد لا تقطع رجانا. اللهم حببنا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجينا من أعمالنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجينا من أعمالنا. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا ومعنا وجماعتنا من أهل محبتك ومحبة رسولك الكريم ومحبة أوليائك الصالحين. برحمتك نستجير ومن عذابك نستكبر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا نياتنا وأعمالنا وتوباتنا ودعواتنا وفي رعايتنا. أنت سميع عليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.